Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Yustikawati, NPM 1804040071, Prodi Ekonomi Syariah, kelas A, mata kuliah Manajemen Perusahaan, dosen pengampu Ibu Atika Riasari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari tugas UTS. Soal yang pertama yaitu, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Jawabannya, ada 4 dasar manajemen dalam suatu organisasi, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan dan pembuatan keputusan menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Pembuatan keputusan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, adalah mendelegasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Di antaranya juga mengorganisir sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM, kegiatan penetapan SDM pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan, merupakan proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Fungsi kepemimpinan yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada SDM agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian dan pengawasan, adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan bisnis. Fungsi pengawasan yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Soal yang kedua, buka link, kemudian buatlah analisis manajemennya menggunakan 4 dasar manajemen. Jawabannya, APP Sinarmas merupakan merek dagang untuk perusahaan produsen pulp and kertas di Indonesia dan Cina. APP menghasilkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh seperti produk kertas, kemasan, dan tisu. Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas menerapkan 4 dasar manajemen diantaranya yaitu yang pertama planning. Perencanaan Asia Pulp and Paper atau APP Sinarmas akan tetap menjalankan bisnis secara berkelanjutan, terus berinovasi dan melindungi masa depan APP, menjaga integritas dari rantai pasokan, dan akan sangat krusial untuk operasi APP Sinarmas, seperti juga komitmen yang terdapat dalam visi peta jalan berkelanjutan 2030. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. APP Sinarmas sebagai perusahaan pulp dan kertas global
mengedepankan kerjasama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan Anda. Yang ketiga, leading. Kepemimpinan di APP Sinarmas, kami percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua wajib untuk menaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Yang keempat, controlling. Pengendalian dan pengawasan kepercayaan yang diberikan kepada APP oleh pemegang saham, regulator, mitra bisnis, dan semua pemangku kepentingan perusahaan lainnya harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, perilaku beretika baik, berintegritas, dan profesional, serta selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga reputasi APP dalam menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan sungguh-sungguh oleh semua karyawan. Di setiap tingkatan organisasi, BCOC merupakan acuan yang diterapkan secara global, yang merupakan cerminan dari norma-norma etika, budaya, karakter, dan nilai-nilai perusahaan, serta sebagai standar berperilaku dan berbisnis bagi seluruh karyawan APP kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Mematuhi dan menerapkan BCOC adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan APP. Tujuan utama APP yaitu untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan selalu menjaga etika bisnis yang baik untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jawabannya, etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan, biasanya juga disebut CSR, adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Soal yang keempat, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya, tanggung jawab sosial perusahaan biasanya juga disebut CSR, merupakan suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Saya tidak setuju dengan pendapat di atas karena menurut saya bisnis yang baik tidak akan terlepas dari pelaksanaan CSR. Pada era globalisasi ini, strategi CSR sangat diperlukan untuk dijalankan oleh setiap bisnis, supaya perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat dukung. CSR sangat membantu perusahaan, bukan hanya untuk mengincar keuntungan, namun juga peduli kepada lingkungan alam, masyarakat, dan karyawan di perusahaan. Melalui CSR yang baik, maka perusahaan dapat mendapatkan keuntungan, kehidupan masyarakat secara keseluruhan meningkat, serta lingkungan alam di sekitar akan terjaga dengan baik.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.